Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan masih belum memutuskan mengenai mekanisme pemberian tunjangan hari raya atau THR untuk pekerja swasta dan buruh. Kemenaker mengaku saat ini wacana tersebut masih dalam pembahasan di internal kementerian. Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Ditjen PHI-JSK Kementerian Ketenagakerjaan, Dina Titus Jugaswitani mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk menetapkan mekanisme THR pada tahun ini. Selain itu juga pihaknya masih meminta masukan dari berbagai pihak, mulai dari pengusaha maupun buruh dan pekerja. Buruh dan pekerja sendiri berharap agar tunjangan hari raya tahun ini tidak dicicil. Sedangkan pengusaha berharap opsi THR yang dicicil dapat dilihat sebagai pilihan untuk menyikapi pandemi COVID-19 yang sangat memukul dunia usaha. Menyikapi ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan akan meneliti dengan baik untuk mengetahui kondisi dan perkembangan dunia usaha di kala pandemi. Hal ini dilakukan agar didapat keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak. Seperti diketahui saat ini aturan mengenai THR untuk pekerja swasta dan buruh sedang disusun. Sementara itu aturan mengenai THR ini akan diterbitkan pada pertengahan bulan Ramadan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini di paruh pertama di Market Review mengenai pengusaha soal wacana THR dicicil di tahun 2021 sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia. Selamat pagi Pak Iwan. Apa kabar? Ya, kabar baik Pak Iwan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya Pak. Amin. Baik, Pak Iwan, sebelum kita kemudian membahas mengenai tema kita hari ini mengenai wacana THR dicicil di tahun 2021, saya ingin mendapatkan background sedikit mengenai iklim dunia usaha pasca gelombang vaksinasi yang kemudian sekarang masih bergulir. Dinamikanya seperti apa sekarang Pak Iwan? Ya, tentu arahnya ke positif ya. Dengan vaksinasi ini kita punya harapan baru bahwa persoalan utama dari kesehatan yang menjadi akar masalah ekonomi ini bisa secara berangsur-angsur dikendalikan begitu ya. Karena kalau kita lihat dari jumlah yang terpapar itu juga sudah mengalami penurunan cukup signifikan ya. Sekarang angka sekitar 5.500 misalnya, itu sudah menunjukkan arah yang baik ya. Namun demikian itu juga tidak serta-merta membalikan keadaan. Karena bagaimanapun juga tingkat permintaan di masyarakat belum sepenuhnya kembali secara tidak mungkin kembali normal seperti sebelumnya lah. Tetapi paling tidak mendekati. Itu saya kira masih perlu waktu untuk ke arah sana ya. Baik. Tetapi ya, ini terjadi di seluruh sektor Pak Iwan atau hanya beberapa sektor tertentu saja? Atau mungkin ada bahkan beberapa sektor yang produksinya dan juga serapannya sudah maksimal begitu? Jadi kalau kita lihat yang terdampak itu kan yang dari yang paling parah sampai yang relatif tidak terdampak ya. Kalau yang tidak terdampak seperti telekomunikasi, kesehatan itu kan ya oke ya. Pada waktu pandemi itu oke. Ya, tetapi nanti pada waktu kondisinya normal juga mereka tidak akan mengalami perbaikan yang melonjak-lonjak ya. Karena mereka itu kan sektor-sektor yang defense. Baik. Tapi ada sektor yang paling parah ya, yang kena paling parah misalnya pariwisata, hotel dan restoran. Itu tentu proses pemulihannya perlu waktu yang lebih lama gitu ya. Karena sampai sekarang perjalanan itu kan masih terbatas. Kalau traffic terbatas, ya tentu tidak ada orang yang nginep di hotel misalnya kan, orang yang pariwisata masih belum begitu menunjukkan perbaikan yang signifikan begitu. Baik, kita bicara mengenai sektor-sektor yang terdampak sangat parah dari pandemi COVID-19. Kalau kita bicara mengenai kondisi normalnya adalah kapasitas produksi ataupun mungkin kegiatan usahanya bisa sampai 100% pada saat vaksinasi ini bergulir. Sekarang persentasenya di angka berapa untuk sektor-sektor yang terdampak cukup parah oleh pandemi COVID-19, Pak Iwan? Ya, kalau yang terparah misalnya kalau
Kalau hotel itu saat ini juga saya kemarin mendatangi sejumlah hotel. Mereka hotel bintang 5 misalnya ya, atau 4. Itu rata-rata masih sekitar 10%, 15%. Paling tinggi juga 20 gitu ya. Jadi masih jauh. Kalaupun ada peningkatan mungkin hanya 5% lah dari kondisi yang parah-parah itu ya. Kondisi yang sama juga terjadi di sektor manufaktur, Pak Iwan? Di sektor manufacturing itu juga tergantung harapan ya. Misalnya kalau industri-industri kayak konsumer ya, ini sekarang sudah mulai ada perbaikan ya. Misalnya kalau kita lihat permintaan kepada daging, kepada ayam itu sudah mulai membaik ya, terutama nanti menjelang Lebaran ya, itu kecenderungannya akan membaik. Jadi kalau konsumer itu tadi yang saya katakan adalah kelompok-kelompok defense ya, yang dia bisa bertahan dalam kondisi yang begini ini. Baik, bicara mengenai dunia usaha secara general, dapatkah kemudian momen bulan puasa dan juga Lebaran di tahun ini dapat termanfaatkan dengan baik, Pak Iwan? Tentu saja menyikapi dinamika yang ada. Tentu kita semua berharap demikian. Momen Lebaran ini harus menjadi bagian penting untuk kita bisa membangun kembali confidence ya, rasa percaya diri. Ya, orang kalau udah mulai percaya diri maka dia mulai berani keluar, mulai berani spending ya. Tentu kesadaran akan protokol ini sangat penting. Protokol kesehatan harus tetap dipegang ya. Jangan kemudian karena sudah divaksin merasa dirinya sudah baik, sudah kuat gitu. Karena faktanya ada sejumlah kasus di mana orang itu pernah kena COVID, kemudian bisa kena kedua kali gitu. Padahal mestinya kalau orang sudah kena itu kan sudah muncul imunnya kan, daya tahannya sudah muncul, mestinya kan yang kedua enggak. Nah, oleh karena itu vaksin pun menurut saya juga demikian. Ya, jadi kalaupun sudah divaksin, ya yang pertama, yang kedua mesti dilihat dulu apakah memang sudah muncul imunnya itu ya. Tapi kalaupun sudah muncul tetap protokol kesehatan itu harus dijalankan. Dengan cara itu nanti ekonomi tidak akan menjadi terpuruk lagi karena jangan lupa gelombang kedua misalnya seperti itu. Baik, ya Pak Iwan, mengenai satu hal yang sangat hangat diperbincangkan mendekati bulan puasa dan juga Lebaran di tahun 2021, bagaimana sebetulnya ada sebuah opsi yang mungkin juga ditawarkan ataupun mungkin diinisiasi lah oleh teman-teman pengusaha menyikapi bagaimana sebetulnya aktivitas industri dan juga dunia usaha yang belum 100% pulih lah, mengenai mekanisme ataupun wacana pemberian THR secara dicicil. Nah, sejauh ini bagaimana teman-teman pengusaha melihat ini sebagai salah satu opsi yang mungkin bisa dilakukan? Ya, kalau saya secara pribadi, pertama kita harus nunggu bagaimana ya, langkah yang dilakukan pemerintah. Tetapi tadi saya katakan bahwa kondisi usaha itu sangat bervariasi antara satu sektor dengan sektor yang lain. Ya. Ada yang sudah kemampuannya bagus, ya, ada yang masih sangat buruk. Oleh karena itu, pelaksananya memang harus fleksibel gitu. Bagi mereka yang sudah mampu, ya silakan untuk bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Ya. Tapi kalau yang belum, ya perlu diberikan fleksibilitas kelulusan agar bisa menolong kondisi yang buruk. Kalau misalnya satu usaha yang memang sulit, itu kan juga tidak mungkin punya kemampuan untuk membayar ya. Artinya tidak dapat dipukul rata mengenai mekanisme pembayaran THR di tahun 2021, apakah secara penuh semua ataupun secara dicicil semua, begitu ya, tergantung dari sektor-sektor usahanya. Yang paling parah terdampak dari COVID-19 mungkin bisa melakukan pembayaran THR secara dicicil, tapi yang sudah fully recover gitu dapat kemudian membayarkan secara penuh. Baik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Iwan dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.